Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Tri Oktavia dengan NIM 2305114575. Kali ini saya akan membahas mengenai jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Miskonsepsinya, apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar, dan bagaimana bentuk jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar terdiri atas 4 bangun ruang. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, dan yang keempat ada limas. Pertama, kita bahas mengenai kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud wujud sangkar. Rumus mencari volumenya sisi dikali sisi dikali sisi, sehingga bisa kita gunakan rumus sisi dipangkatkan 3. Luas permukaannya 6 sisi dikali sisi. Jadi kita bisa gunakan rumus 6 sisi dikuadratkan. Jumlah bagian-bagian kubus. Titik sudutnya ada 8 buah. Sisi berjumlah 6 buah, luasnya sama. Rusuknya berjumlah 12 buah sama panjang. Diagonal bidang berjumlah 12 buah. Diagonal ruangnya berjumlah 4 buah. Dan bidang diagonalnya berjumlah 6 buah. Gunakan GeoGebra. Pertama, kita pilih poligon. Kita misalkan sisinya 5. Titik A ke B, B ke C, C ke D, dan titik D kembali lagi ke A. Inilah alas dari kubus. Kemudian kita klik alasnya, kita pilih ini. Kita klik lagi dan kita misalkan 5. Inilah bangun ruang kubus. Kita klik net untuk melihat jaring-jaringnya. Ini dia jaring-jaring kubus apabila E sama dengan 1. Jika E-nya kita turunkan ke 0, maka dia akan membentuk bangun ruang kubus. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4, di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Rumus mencari volumenya panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaannya, 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Jumlah bagian-bagian balok. Titik sudutnya ada 8 buah. Sisi berjumlah 6 buah, luasnya beda-beda. Rusuk berjumlah 12 buah. Diagonal bidangnya berjumlah 12 buah. Diagonal ruangnya berjumlah 4 buah, dan bidang diagonalnya berjumlah 6 buah. Jaring-jaring balok menggunakan GeoGebra. Pertama, kita klik poligon. Kita misalkan panjangnya 4 dan lebarnya 2. Titik A ke B, B ke C, C ke D, dan titik D kembali lagi ke A. Inilah alas dari balok. Kemudian kita klik alasnya, kita pilih ini. Kita misalkan tingginya 3. Inilah bangun ruang balok. Kemudian kita pilih net untuk melihat jaring-jaringnya, dan inilah jaring-jaring dari balok. Yang ketiga, prisma. Prisma adalah bangun yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak, berbentuk jajar genjang atau persegi panjang, yang tegak lurus, ataupun titik dengan bidang alas dan bidang atasnya. Rumus mencari volumenya, luas alas dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaan, rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Bagian-bagian prisma. Prisma terdiri dari alas dan sisi atas yang sama, dengan kongruen, sisi tegak, titik sudut, dan tinggi. Tinggi prisma adalah jarak antara bidang alas dan bidang atas. Jaring-jaring prisma menggunakan GeoGebra. Pertama, kita pilih poligon. Kita misalkan sisi alasnya 4. Titik A ke B, titik B ke C, dan titik C kembali ke A. Inilah alas dari prisma. Kita klik ini dan kita misalkan tingginya 6. Inilah bangun ruang dari prisma. Kemudian kita pilih net untuk melihat jaring-jaringnya. Inilah jaring-jaring dari prisma.
kita kembalikan D-nya ke 0, maka akan membentuk bangun ruang prisma. Yang keempat, limas. Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak. Bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lainnya. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Rumus mencari volumenya adalah 1/3 luas alas dikali tinggi. Untuk mencari luas permukaannya, jumlah luas alas dikali jumlah luas sisi tegak. Bagian-bagian limas. Sebuah limas terdiri dari sisi alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan tinggi. Jumlah sisi tegak akan sama dengan jumlah sisi alas. Jika alasnya segitiga, maka jumlah sisi tegaknya adalah 3. Dan jika alasnya berbentuk segi 5, maka jumlah sisi tegaknya adalah 5. Jumlah rusuknya pun mengikuti bentuk alas. Jika alasnya segitiga, maka jumlah rusuknya 6. Jika alasnya segi 4, maka jumlah rusuknya 8. Limas menggunakan GeoGebra. Pertama, kita pilih poligon. Alasnya berupa persegi, kita misalkan sisinya 4. Inilah alas dari limas. Kemudian kita klik alasnya, kita pilih piramid. Kita misalkan 4. Inilah bangun ruang limas. Kemudian kita pilih net, kita klik bangun ruangnya, dan inilah jaring-jaring dari limas. Kita kembalikan E-nya ke 0, maka dia akan bentuk bangun ruang limas. Kita masuk ke contoh soal. Di sini saya ada 5 soal. Soal yang pertama, diketahui sebuah benda berbentuk kubus memiliki panjang sisi 24 cm. Berapakah volume kubus? Seperti yang kita tahu, rumus untuk mencari volume kubus adalah sisi dipangkatkan 3. Jadi, 24 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah 13.824 cm3. Jadi, volume dari kubus yang memiliki sisi 24 cm ini adalah 13.824 cm3. Soal yang kedua, sebuah kotak berbentuk kubus mempunyai volume 4.913 cm3. Berapa luas permukaan kotak tersebut? Rumus volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Jadi sisi dipangkatkan 3. 4.913 sama dengan sisi dipangkatkan 3. Jadi akar 3 dari 4.913 sama dengan sisi. Hasilnya adalah 17. Jadi sisi dari kubus ini adalah 17 cm. Untuk mencari luas permukaan, luas rumusnya 6 kali sisi kali sisi. Jadi 6 dikali 17 dikali 17. Hasilnya 1734 cm². Soal yang ketiga, diketahui sebuah benda berbentuk balok memiliki panjang 24 cm, tinggi 10 cm, dan lebarnya 14 cm. Berapa volume balok tersebut? Rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 24, tingginya 10, dan lebarnya 14. Jadi 24 dikali 10 dikali 14. Hasilnya 3.360 cm3. Soal yang keempat, hitunglah volume prisma dari gambar berikut ini. Rumus volume prisma, luas alas dikali tinggi. Nah, karena alas prismanya di sini berbentuk segitiga siku-siku, maka dapat dikatakan 3 cm itu sebagai alas, dan B-nya sama dengan 4 cm sebagai tinggi dari segitiga tersebut. Jadi alasnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Pertama kita cari dulu luas alas. Rumus luas alas dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi 1/2 dikali 3 dikali 4, hasilnya 6 cm². Setelah dapat luas alas, kita cari volumenya. Rumus volume, luas alas kali tinggi. Luas alasnya 6, tingginya 7. Jadi 6 dikali 7 sama dengan 42 cm3. Jadi volume dari prisma ini adalah 42 cm3. Soal nomor 5, perhatikan sebuah limas dengan alas berbentuk persegi panjang berikut. Diketahui tinggi limas TABCD adalah 9 cm. Tentukanlah besar volume dan luas permukaan limas berikut. Rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Di sini luas alasnya berarti
24 dikali 12, tingginya yang diketahui adalah 9. Jadi, sepertiga dikali 24 kali 12 dikali 9. Hasilnya 864 cm kubik. Jadi, volume dari limas ini adalah 864 cm kubik. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.